Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Jadi di sini Sistem Pengendalian Manajemen selama 1 semester ke depan akan diampu oleh saya, Rima Lanaula, dan Ibu Alfistia. Nah, untuk yang semester 6 ini akan bersama dengan saya, sudah kenal ya semua. Saya Rima Lanaula, bisa dipanggil Bu Rima. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas tentang konsep dasar dari sistem pengendalian manajemen. Oke, nanti untuk satu pertemuan ini, topik pembahasan kita ada 2 intinya, yaitu bagaimana konsep dasarnya dan batasan-batasan apa saja sih di pengendalian manajemen itu. Oke. Nah, sistem pengendalian manajemen ini merupakan mata kuliah lanjutan ya dari akuntansi manajemen. Jadi dia itu termasuk cabang ilmu yang akuntansi di bidang manajemen. Kan cabang ilmu akuntansi itu ada banyak ya. Salah satu yang paling kelihatan itu adalah akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Nah, kalau sistem pengendalian manajemen ini dia masuknya ke dalam golongan yang akuntansi manajemen. Nah, untuk sistem pengendalian manajemen, kita tahu sistem pengendalian manajemen. Berarti terdiri dari 3 kata ini ya. Ada kata sistem, kemudian pengendalian, dan manajemen. Sebenarnya apa sih itu? Ada sistem, pengendalian, dan manajemen. Oke, kita bedah satu-satu. Sistem. Nah, apa itu sistem? Sistem itu bisa kita definisikan sebagai suatu cara yang dia bersifat repetitif atau pengulangan ya. Ini berulang-ulang. Untuk apa? Untuk melakukan suatu atau sekelompok aktivitas. Nah, seperti halnya di akuntansi keuangan itu ya, ada namanya sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi ya, kemarin mata kuliah SIA gitu ya. Nah, di situ kan isinya membahas apa saja sih cara yang bersifat pengulangan atau seperti siklus gitu ya, terjadi terus-menerus di dalam akuntansi. Nah, kalau di sini sistem gambaran umumnya itu adalah suatu cara yang bersifatnya itu repetitif atau pengulangan untuk melakukan suatu cara atau sekelompok aktivitas. Terus kemudian ada kata pengendalian. Nah, apa sih itu pengendalian? Untuk pengendalian ini kata dasarnya adalah kendali ya. Teman-teman tahu kan apa itu kendali gitu kan? Handal, terkendali, aman, terkendali gitu ya. Nah, jadi kalau pengendalian ini di situ konsepnya adalah fungsi dari manajemen itu adalah untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Nah, makanya disinilah disebut ada sebuah pengendalian atau ada sebuah kontrol atau kendali. Kendalinya berupa apa? Ini tadi memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi itu dilakukan sesuai dengan yang direncanakan gitu. Nah, terus kemudian ada elemen-elemen dari sistem pengendalian gitu. Jadi kalau tadi sistem itu caranya, pengendalian itu pengendaliannya. Nah, sekarang sistem pengendalian itu seperti apa gitu ya. Nah, di dalam sistem pengendalian itu ada 4 elemennya. Yang pertama itu adalah pelacak atau detektor. Itu adalah suatu perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi. Berarti kalau pelacak itu dia melihat apa yang sebenarnya terjadi atau aktual gitu ya. Aktual. Nah, terus kemudian ada asesor. Kalau asesor itu dia menentukan
signifikansi dari peristiwa yang aktual dengan cara membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasinya. Nah, jadi kalau asesor ini adalah penilainya. Kalau yang detektor tuh pelacak melihat secara aktualnya, kalau yang asesor itu ini menilai dengan cara membandingkan antara yang aktual dengan standarnya atau yang seharusnya atau ekspektasinya. Terus kemudian ada efektor. Efektor itu perangkat yang mengubah perilaku jika asesor mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Nah, efektor ini merupakan jawaban dari asesor. Nah, jika dalam proses penilaian itu ternyata dibutuhkan sesuatu yang berubah, yang dirubah gitu ya. Nah, disinilah peran si efektor ini. Terus kemudian ada jaringan komunikasi. Nah, kalau jaringan komunikasi ini yang menghubungkan antara si detektor dengan asesor ataupun asesor dengan efektor. Intinya dia yang mengkomunikasikan di sini. Oke, kita lihat contohnya ya. Contohnya kita sedang berkendara nih, sedang nyetir di jalan tol gitu ya, nyetir mobil. Nah, yang pertama ini tadi kan kita mengendalikan sebuah mobil. Yang pertama, si detektornya ini dia mencari informasi. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi gitu. Berarti kalau ini kita posisikan kita, objeknya adalah kita yang sedang berkendara, berarti detektornya adalah apa? Berarti kan detektornya adalah mata kita ya. Mata kita yang melihat gitu. Mata kita yang mendeteksi. Nah, mata kita mendeteksi nih. Kita sedang jalan mengendarai mobil di jalan tol, mata kita bisa melihat speedometer. Nah, mata kita bisa melihat speedometer dari mobil kita, itu kita sedang berjalan dengan kecepatan berapa gitu. Nah, mata kita melihat, kemudian ada perangkat kendalinya. Kalau dalam tubuh manusia berarti adalah otaknya gitu ya. Otak kita itu adalah pengendalinya atau yang menilai, yang memberi instruksi berubah tidak. Nah, itu kan otak kita gitu ya. Nah, otak kita dia berhubungan dengan asesor. Nah, jadi otak kita itu juga disebut dengan asesor gitu. Karena kan dia yang berpikir gitu. Ini kalau kita sedang berjalan dengan kecepatan ini, apakah sudah melampaui batas atau belum gitu ya. Misalkan di jalan tol itu ada keterangannya maksimal kecepatan berapa kilometer per jam gitu. Nah, misalkan mata kita mendeteksi kita itu jalan 120 km per jam. Nah, padahal standarnya atau yang seharusnya itu di jalan itu adalah maksimalnya 100 km per jam. Nah, makanya si asesor, si otak kita ini akan menilai. Nah, berarti kalau kita sudah sampai 120, kan artinya kita sudah melebihi dari 100 km per jam. Terus, barulah tuh si efektor menyuruh kita untuk merubah gitu. Jadi yang tadinya 120 harus direm atau dikurangin kecepatannya menjadi 100 maksimalnya gitu ya. Nah, berarti bisa dikatakan si efektornya dalam tubuh kita itu ketika kita sedang berkendara adalah kaki kita. Nah, kaki kita dia akan menekan remnya gitu. Nah, efektornya kaki kita. Terus kemudian dan hubungan antara si tadi ya mata dengan otak, terus otak dengan kaki, otak yang menyuruh kaki ngerem. Nah, itulah ada namanya jaringan komunikasi di situ. Oke. Kurang lebih itu contohnya kalau kita sedang berkendara mobil. Terus kemudian manajemen. Nah, tadi kan sudah ada sistem, pengendalian, terus kemudian ada satu kata lagi namanya manajemen. Nah, manajemen ini
kita tahu bahwasannya organisasi itu adalah sekelompok orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan. Nah, organisasi ini yang mimpin adalah seorang manajer. Jadi manajemen itu adalah orang, kalau misalkan manajemen itu dijadikan subjek, berarti dia adalah orang yang memimpin suatu organisasi gitu ya. Atau bisa jadi manajemen itu dikatakan sebagai sebuah proses gitu. Nah, nanti akan saya jelaskan ada beberapa aktivitas di dalam manajemen. Nah, terus proses pengendalian manajemen tuh jadi apa gitu ya. Jadi proses pengendalian manajemen itu adalah proses di mana manajer atau yang mimpin tadi pada seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi itu mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan. Nah, kenapa ada kata seluruh tingkatan? Jadi di sini sebenarnya manajer itu di dalam sebuah perusahaan tuh ada levelnya atau ada tingkatannya. Nah, kita bisa lihat tingkatannya itu nanti ada di ini pembahasan batas-batas pengendalian manajemen. Nah, saya jelaskan dulu kurang lebih tingkatannya itu ada yang pertama top atau yang paling atas, kemudian ada middle atau manajer yang tengah, ya, tingkat tengah, dan ada yang low level management. Nah, ini yang paling bawah atau disebutnya dengan manajer tugas gitu. Nah, kemudian batas-batas pengendalian manajemen itu terkait dengan apa saja sih gitu. Jadi di sini yang tadi yang saya sampaikan tadi, kenapa kok manajer itu ada levelnya. Nah, sebenarnya itu tuh karena adanya pemisahan aktivitas di dalam perusahaan. Aktivitas-aktivitas di dalam perusahaan itu antara lain yang pertama ada aktivitas perumusan strategi gitu ya. Strategi itu biasanya dia outputnya ada visi, misi, dan tujuan dan sebagainya. Nah, di sini ada perumusan strategi. Nah, untuk perumusan strategi ini ya tadi outputnya ada tujuan, strategi kebijakan, semacam visi misi gitulah. Nah, untuk perumusan strategi ini akan dijalankan oleh manajer yang tingkat atas atau top. Jadi manajer yang tingkatannya paling atas, dia itu tugasnya adalah untuk merumuskan strategi perusahaan. Terus kemudian di bawahnya itu ada namanya aktivitas pengendalian manajemen. Nah, untuk aktivitas pengendalian manajemen, outputnya itu bisa berupa penerapan strategi. Jadi, maaf, ini misinya berarti nggak di sini ya. Nah, jadi di top itu kan baru merumuskan visinya nih atau tujuannya, pencapaiannya. Nah, di aktivitas manajemen yang bagian kedua ini, yang pengendalian manajemen, itu ada namanya penerapan strategi, alias di sini misinya itu baru dijalankan tuh di sini. Nah, di sini jadi penerapan atau pengimplementasian misi-misinya itu. Terus penerapan strateginya. Nah, ini dilakukan oleh manajemen yang di tingkat tengah atau middle. Terus selanjutnya itu ada aktivitas pengendalian tugas. Nah, kalau aktivitas pengendalian tugas itu tujuannya adalah kinerja yang dijalankan itu bisa efektif dan efisien dari tugas-tugas yang secara individu atau tugas-tugas yang sudah terbagi-bagi gitu ya. Nah, ini dijalankan oleh manajemen di tingkat paling rendah atau lower. Contohnya nih, ada contohnya di sini. Nah, jadi apa sih bedanya? Kalau yang perumusan strategi jelas ya, paling atas itu intinya dia menentukan strategi atau visinya perusahaan itu.
Nah, terus bedanya tadi yang level 2 sama level 3 atau yang manajemen dan pengendalian tugas itu bedanya bisa kita lihat di sini. Kalau yang pengendalian manajemen itu biasanya tidak dapat disederhanakan dalam suatu ilmu. Nah, kalau yang tugas itu bersifat ilmiah. Nah, kenapa tidak bisa disederhanakan? Karena di sini apa yang dia jalankan itu tidak hanya tidak seperti yang pengendalian tugas yang itu tuh sudah jelas ilmunya atau sudah bukan abstrak gitu. Nah, kalau yang pengendalian manajemen itu masih mirip dengan yang perumusan strategi. Jadi sifatnya itu masih abstrak. Nah, terus kemudian yang kedua, di situ para manajernya itu dia berinteraksi dengan manajer lainnya. Jadi kalau di dalam pengendalian manajemen itu kan akan ada banyak manajer gitu ya. Ada manajer pemasaran, terus kemudian manajer penjualan, terus ada manajer produksi. Nah, di situ mereka akan saling berinteraksi. Namun kalau di dalam pengendalian tugas itu manajernya nggak akan berinteraksi dengan sesama manajer, tapi interaksinya itu dengan yang bukan manajer atau non manajer. Nah, di sini contohnya dia berinteraksinya itu dengan benda atau dengan tugas gitu, langsung dengan apa yang harus dia kerjakan. Terus kemudian untuk yang pengendalian manajemen itu fokusnya pada unit organisasional. Namun kalau yang pengendalian tugas dia fokusnya pada tugas spesifik apa yang harus dia lakukan. Ini ada contohnya, jadi supaya lebih tercerahkan. Contohnya itu misalkan nih si top manajemen atau manajer puncak gitu ya, atau manajer tertinggi itu dia mau punya strategi baru, yaitu pengen ekspansi gitu ya, pengen masuk ke bisnis baru. Nah, tugas dari manajer tingkat tengah atau middle itu adalah contohnya adalah memperluas pabrik. Nah, contohnya dia memperluas pabrik. Terus kemudian untuk pengendalian tugasnya atau manajer di bawahnya itu tugasnya adalah menjadwalkan produksi. Jadi kalau misalkan nih kalian punya usaha gitu ya, awalnya usahanya itu misalkan resto nasi goreng gitu, awalnya hanya di Solo, terus kemudian pengen buka cabang di Jogja gitu. Nah, maka si middle management itu ya dia tugasnya survei tempat di Jogja, terus kemudian nyari gedung ya, terus kemudian nyiapin tempat dan sebagainya gitu. Nah, terus kemudian untuk para pelaksananya atau yang paling rendah itu ya lower test gitu, untuk yang pengendalian tugas itu nanti dia tugasnya adalah yang menjalankan aktivitas penjualan dan produksi tadi. Jadi yang ada di resto sana itulah dia yang sebagai pengendalian tugas. Contoh lainnya nih kayak mengakuisisi bisnis lainnya yang tak terkait. Nah, si pengendalian manajemen atau manajemen tingkat tengah itu dia tugasnya memperkenalkan produk atau mereknya. Terus kemudian pengendalian tugasnya itu dia bertugas untuk mengoordinasikan pesanan yang masuk. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwasannya pengendalian manajemen itu adalah sebuah proses di mana manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi tertentu. Terus di dalam kegiatan pengendalian manajemen itu ada 6 kegiatan
Yang pertama itu merencanakan, berarti dia itu merumuskan atau merencanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi. Setelah itu dikoordinasikan aktivitasnya itu apa saja gitu ya. Terus habis itu dikomunikasikan informasinya. Terus kemudian dievaluasi atau mengevaluasi, terus kemudian memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil gitu ya. Terus selanjutnya juga ada kegiatan yang berupa mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku mereka. Nah, jadi kegiatan pengendalian manajemen itu tidak hanya merencanakan dan mengkoordinasi, mengomunikasikan, mengevaluasi dan mutusin doang, tapi juga harus bisa mempengaruhi orang-orang yang berada di bawahnya itu atau orang-orang yang mereka pimpin. Nah, ini tadi batasan-batasan dari pengendalian manajemen. Jadi pengendalian manajemen ini fokusnya hanya pada ini ya, keselarasan tujuan. Nah, jadi pengendalian manajemen ini terbatas pada apa yang menjadi tujuan atau goalnya dari perusahaan. Jadi tidak boleh mengendalikan sesuatu yang tidak perlu gitu. Nah, supaya lebih efektif dan efisien. Terus kemudian perangkat penerapan strategi. Nah, sistem pengendalian manajemen ini membantu para manajer untuk menjalankan organisasinya ke arah tujuan yang strategis. Makanya di sini disebut sebagai perangkat atau alat untuk menerapkan strategi. Terus kemudian ada tekanan finansial dan non finansial. Ini maksudnya itu nanti di SPM itu dia meliputi evaluasi kinerja yang bersifat finansial maupun yang non finansial. Nah, kenapa yang non finansial itu juga dibahas gitu? Karena ukuran finansial atau ukuran dari nominal rupiah saja itu tidak cukup gitu ya, karena ada beberapa yang tidak bisa dinilai berdasarkan angka gitu. Nah, terus sekarang kan internet dah semakin canggih nih. Nah, dampaknya apa sih dampaknya buat pengendalian manajemen itu apa gitu ya? Dampaknya sebenarnya ya ada positif ada negatifnya. Dan kita tahu ya manfaat internet itu ada banyak gitu ya. Salah satunya nih aksesnya jadi mudah, terus komunikasi juga jadi rendah gitu ya. Yang tadinya harus pakai pulsa buat nelpon, nah sekarang sudah bisa pakai paket data yang itu lebih hemat gitu. Nah, jadi semua manfaat dan kekurangan ini secara tidak langsung dia mengubah dari aturan main dalam sebuah bisnis gitu. Nah, merubah aturan main bisnis otomatis juga merubah pengendalian yang harus ditetapkan atau yang diterapkan dalam perusahaan. Oke, kesimpulannya, jadi tadi kan kita masih bahas konsep gitu ya, konsep untuk SPM. Nah, SPM itu adalah sistem yang digunakan oleh manajemen untuk menjamin atau memastikan bahwa organisasi yang dipimpinnya itu telah melaksanakan strategi secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan. Jadi intinya di sini sistem cara yang dilakukan oleh manajemen buat mengendalikannya tuh gimana bentuknya. Menjamin organisasinya telah menerapkan strategi. Gunanya buat apa? Supaya bisa mencapai tujuan dari perusahaan. Nah, terus di dalam sistem pengendalian manajemen itu juga terdiri dari struktur dan proses tadi yang sudah kita bahas ya. Ada prosesnya itu apa saja tadi. Oke, sebagai gambaran buat perkuliahan 1 semester ke depan di mata kuliah sistem pengendalian manajemen ini. Jadi itu kan terbagi menjadi 2 gitu ya. Pertemuan sebelum UTS dan
pertemuan setelah UTS. Nah, untuk pertemuan sebelum UTS nanti akan ada beberapa materi. Yang pertama tadi yang udah kita bahas, konsep dasarnya. Terus kemudian ada tujuan dan strategi dari perusahaan itu, bahas ke pertemuan kedua. Terus ada materi perilaku organisasi dan ada materi pusat pertanggungjawaban. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya tujuan dan strategi itu gunanya adalah untuk perencanaan strategis. Jadi kalau di sini masih bahas konsepnya aja, nanti setelah UTS ini udah mulai setelah UTS itu sudah bahas perencanaan strategis atau prakteknya itu seperti apa. Terus kemudian dari perilaku organisasi dan pusat pertanggungjawaban nanti akan masuk ke dalam suatu materi yang namanya kinerja, penilaian kinerja gitu. Nah, kita bahas dulu yang tadi. Jadi tujuan dan strategi perusahaan itu akan menghasilkan sebuah strategi atau bagaimana cara melaksanakan strategi. Nah, kalau perusahaan itu sudah punya strategi atau tujuan dan visi misinya gitu ya, nanti setelah itu dia akan menyusun yang namanya anggaran. Nah, misalkan kayak tadi tuh mau bikin bisnis baru, udah punya pencapaiannya nih, listnya apa aja, terus habis itu bisa bikin anggaran. Nah, setelah bikin anggaran nanti nih ya, dari perilaku organisasi sama pusat pertanggungjawaban dan anggaran ini bisa kita evaluasi di dalam yang namanya kinerja pusat tanggung jawab. Nah, di dalam materi kinerja pusat tanggung jawab ini nanti akan dibahas tuh anggarannya segini, udah terus aktualnya segini, udah sesuai apa belum gitu ya. Terus perilaku organisasi yang baik itu seperti apa, sudah sesuai belum di pusat tanggung jawab itu atau di manajer-manajer itu. Terus pusat pertanggungjawaban itu sudah menjalankan tugasnya dan perannya masing-masing belum gitu ya. Nah, terus setelah itu, setelah bisa bikin laporan kinerja, nanti juga teman-teman akan belajar yang namanya analisis varian atau perbedaan gitu ya. Jika ada perbedaan antara yang direncanakan atau yang dianggarkan dengan ini realitanya di sini. Jadi di pertemuan ke-12 nanti, ini setelah UTS, kita akan belajar tentang analisis varian. Nah, terus kemudian kalau sudah tahu nih hasilnya, ternyata ada varian atau ada perbedaan. Nah, perbedaan itu perbedaan yang gimana, yang positif apa yang negatif gitu ya. Nah, makanya nanti juga akan belajar tentang kompensasi manajemen gitu. Kompensasi manajemen ini apa isinya adalah apakah kinerja dari si karyawan itu memuaskan atau tidak gitu ya. Nah, kalau kinerjanya itu ternyata memuaskan atau iya gitu ya, nah nanti akan diberikan umpan balik. Umpan baliknya kalau kinerjanya memuaskan berarti berupa penghargaan. Itu akan disampaikan lagi ke manajer-manajer atau di pusat tanggung jawab itu. Nah, terus gimana kalau tidak gitu? Nah, kalau tidak juga akan diberikan umpan balik juga, tapi umpan baliknya macam-macam, tidak hanya satu macam gitu. Yang umpan balik yang pertama yaitu dengan tindakan koreksi. Nah, ini tindakan koreksi untuk mengevaluasi atau mengkoreksi si karyawannya atau si manajer-manajernya ini. Terus tindakan yang kedua atau umpan balik yang kedua yaitu atau anggarannya bisa direvisi nih. Misalkan tadi di proses pengukuran kinerja antara yang aktual sama rencana itu ternyata ada perbedaan, bisa kita evaluasi anggarannya. Oh, berarti besok anggarannya kita buat yang seperti ini, bisa kita kurangi atau bisa kita lebihkan sesuai dengan kondisi yang telah terjadi gitu. Atau bisa juga kita merubah strateginya. Jadi misalkan sudah bikin cabang baru kayak tadi di Jogja, ternyata nggak laku gitu. Nah, bisa strateginya kita ubah lagi. Nah, jadi kalau misalkan
kinerjanya itu tidak memuaskan, itu umpan baliknya ada 3 macam. Nah, terus yang dari pertemuan ke-9 yang dari proses perencanaan strategis sampai kompensasi ini merupakan proses pengendalian. Jadi yang di sini ini yang disebut dengan proses pengendalian, yaitu dimulai dari perencanaan strategis sampai ke evaluasi atau kompensasi manajemen. Nah, kalau yang di sebelum UTS yang 3 ini masih konsepnya aja, kita masih bahas konsepnya aja. Oke, kurang lebih itu untuk pertemuan pertama sekaligus perkenalan tentang SPM, dan nanti pertemuan kedua, 3, dan seterusnya untuk videonya akan disampaikan oleh Bu Alvis ya. Jadi ini saya membuka saja gitu. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa kita bahas di forum diskusi. Selamat belajar di mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.